Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tetapkan status tanggap darurat bencana banjir hingga 5 Februari mendatang. BNPB serahkan bantuan dana 3,2 miliar rupiah untuk bencana di Jambi. KPU Provinsi Jambi petakan 7 TPS yang masuk kategori 5T. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 26 Januari 2024. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Anastasia Laga, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, banjir yang tidak kunjung surut membuat pemerintah Kabupaten Muaro Jambi meningkatkan status bencana dari siaga menjadi tanggap darurat bencana banjir. Status tanggap ini berlaku hingga 5 Februari mendatang. Bencana banjir yang melanda Kabupaten Muaro Jambi tidak hanya berdampak pada pemukiman rumah warga, namun banjir juga merendam akses jalan dan kawasan persawahan. Ketinggian banjir mencapai 170 cm. Kondisi banjir yang tidak kunjung surut ini membuat pemerintah Kabupaten Muaro Jambi meningkatkan status dari siaga menjadi tanggap darurat bencana banjir. Status tanggap ini berlaku mulai 23 Januari hingga 5 Februari mendatang. Dengan peningkatan status ini, Pemkab bisa menggunakan dana belanja tidak terduga yang jumlahnya menyesuaikan kebutuhan untuk membantu warga yang terdampak. Dalam penanggulangan bencana, Pemkab telah mendirikan posko utama di kantor BPBD dan telah mendistribusikan bantuan paket sembako kepada warga. Tingginya intensitas hujan dan kiriman air dari wilayah hulu Sungai Batanghari menjadi penyebab utama banjir yang menerjang puluhan desa di Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan data yang disampaikan BPBD, untuk ketinggian air Sungai Batanghari saat ini berada pada angka 14,41 cm. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Di tengah bencana banjir yang melanda Kabupaten Muaro Jambi, penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah memastikan ketersediaan bahan pokok di pasaran aman. Sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok, salah satunya dengan operasi pasar. Orang nomor 1 di Sailun Salimbai, Bahyuni Deliansyah, memastikan ketersediaan bahan pokok aman dan normal di tengah bencana banjir yang melanda sejumlah desa di Kabupaten Muaro Jambi. Pada peninjauannya di Pasar Suak Kandis, didapati harga bahan pokok pada akhir bulan Januari menunjukkan harga normal. Seperti bawang merah dijual Rp25.000 per kilogram, cabai rawit dijual Rp40.000 per kilogram, sedangkan ikan patin masih bertahan Rp25.000 per kilogram. PJ Bupati juga memastikan hampir di semua pasar ketersediaan bahan pokok terpantau mencukupi. Setiap Senin kami ada rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri dan setiap camat juga saya minta untuk melakukan langkah-langkah untuk diambil dalam langkah preventif ketika memang nanti harga yang melonjak tinggi. Tapi saya pastikan di Muaro Jambi relatif masih stabil. Sementara itu, Pemkab Muaro Jambi telah mengantisipasi kenaikan harga dengan sejumlah langkah, di antaranya operasi pasar dan monitoring yang rutin dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau dinas terkait di lingkup Pemkab Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Dalam upaya meningkatkan sumber daya penanganan bencana, BNPB secara resmi menyerahkan bantuan dana siap operasional senilai 3,2 miliar rupiah untuk 10 daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Jambi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia menyerahkan bantuan dana siap operasional senilai 3,2 miliar rupiah untuk 10 daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Jambi, terkecuali Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penyerahan bantuan yang juga dialokasikan bagi pemerintah Provinsi Jambi, kepolisian daerah, serta Korem 042 Garuda Putih
dilakukan BNPB saat melakukan rapat koordinasi penanganan darurat bencana banjir dan longsor di Provinsi Jambi tahun 2024. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Maijen TNI Fajar Setiawan mengatakan, bantuan senilai Rp250 juta untuk masing-masing penerima ini dapat digunakan bagi kepentingan operasional petugas maupun untuk kepentingan-kepentingan mendasar bagi masyarakat. Selain pendanaan, BNPB juga menyerahkan sejumlah bantuan logistik maupun peralatan yang dibutuhkan untuk penanganan bencana di daerah. Penguatan sumber daya penanggulangan bencana diupayakan BNPB untuk membantu pemerintah daerah dalam menjamin pasokan pangan, fasilitas kesehatan, serta pelayanan dasar lainnya saat terjadinya bencana. Kami diutus oleh pimpinan KPNPB ke daerah sebagai presentasi dari pusat. Kita menguatkan berupa sumber daya yang kita bawa adalah dana siap operasional masing-masing 250 juta, peruntukannya adalah untuk kepentingan operasional petugas, juga kepentingan-kepentingan mendasar bagi masyarakat. Berdasarkan data BNPB, terdapat 7 daerah di Provinsi Jambi yang telah menetapkan status darurat bencana hidrometeorologi, yakni Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Merangin, Bungo, Tebo, serta Kabupaten Muaro Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk daerah-daerah yang terdampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Jambi masih dalam tahap verifikasi dan akan segera diusulkan BNPB ke Kementerian Keuangan. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Republik Indonesia Maijen TNI Fajar Setiawan mengatakan, bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk daerah-daerah yang terdampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Jambi masih dalam tahap verifikasi. Pengusulan bantuan yang telah dilakukan sejumlah pemerintah daerah yang terdampak bencana saat ini tengah dikaji BNPB untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Setelah tahapan verifikasi selesai, pengajuan bantuan rehab rekon dari daerah akan diusulkan ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan pencairan. Bantuan rehab rekon nantinya dapat digunakan untuk membiayai perbaikan infrastruktur maupun kebutuhan mendesak lainnya yang rusak akibat dampak bencana. Penanganan darurat, karena nanti ada tahap rehab rekon untuk perbaikan rumah, infrastruktur seperti jembatan dan fasilitas lainnya, itu nanti ada program rehab rekon yang itu memang memerlukan proses dan waktu, nggak bisa seketika. Sejauh ini pengusulan dari Jambi sudah ada, Pak? Untuk yang rehab rekon baru diverifikasi, Pak. Ada lagi dikumpulkan data oleh dinas terkait yang nantinya akan diverifikasi oleh BNPB. Selebihnya kita akan usulkan ke Kementerian Keuangan. Berdasarkan data yang dirangkum BNPB, total terdapat 575 desa dan kelurahan di Provinsi Jambi yang terdampak bencana hidrometeorologi tahun 2024. Jumlah tersebut tersebar di 87 kecamatan dari 10 kabupaten kota yang terdampak. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, 3 pohon besar yang tumbang di Sarolangun menyebabkan arus lalu lintas menjadi terhambat. Sejumlah petugas dari Dinas Damkar turun ke lokasi untuk memotong dan membersihkan pohon tumbang. Hujan deras disertai angin kencang terjadi pukul 21 waktu Indonesia Barat tadi malam, menyebabkan ruas jalan lintas Sumatera dalam kota Sarolangun terhambat karena bagian jalan tertutup batang pohon. Komandan Peleton Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Serda Aan Satria mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat yang melaporkan pohon tumbang hingga menutupi badan jalan lintas Sumatera. Kemudian pihaknya bersama Polsek Kota Sarolangun dan Satlantas langsung turun ke lokasi membawa mesin potong jenis Shinso untuk memotong dan membersihkan puing pohon yang tumbang agar kendaraan dapat kembali melintas dan arus lalu lintas kembali lancar. Titik yang timpa dalam kayu, yang pertama di ujung jalur 2 Kecamatan Sarolangun, yang kedua di depan Hotel Ratu Kecamatan Sarolangun, yang ketiga di depan Pondok Pesantren di Kecamatan Pelawan. Meski tidak ada korban jiwa, namun ada beberapa kendaraan roda 2 yang melintas dan menabrak pohon tumbang tersebut karena tidak mengetahui adanya pohon tumbang.
Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Kota Sukaipenuh minta peserta pemilu untuk turunkan APK yang berada di jalan utama. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda bergabung bersama kami dalam segmen menuju pemilu 2024. KPU Provinsi Jambi memetakan lokasi tempat pemungutan suara atau TPS yang masuk dalam kategori terdepan, terluar, tertinggal, terlama, dan tersulit. Hasil pemetaan ada 7 TPS yang tersebar di beberapa titik kabupaten dalam Provinsi Jambi yang masuk dalam kategori tersebut. KPU Provinsi Jambi tengah mempersiapkan pendistribusian logistik pemilu 2024. Logistik berupa kotak suara, surat suara, tinta, bilik suara, dan alat pencoblosan akan didistribusikan ke 11.032 tempat pemungutan suara seprovinsi Jambi. Pada persiapan pendistribusian, KPU juga memetakan lokasi TPS, salah satunya yang berada dalam kategori terdepan, terluar, tertinggal, terlama, dan sulit. Anggota KPU Provinsi Jambi Suparmin mengatakan, terdapat 7 TPS yang tersebar di beberapa titik kabupaten di Provinsi Jambi yang masuk kategori itu. Pertama, TPS 1, Dusun Manggis, Desa Napal Melintang, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Lokasi TPS ini hanya bisa diakses dengan berjalan kaki sepanjang 18 km dengan waktu tempuh 8 jam perjalanan. Kedua, TPS PAUD Rawa Indah di RT 02, Desa Sungai Benuh, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Lokasi ini diakses menggunakan speedboat dengan jarak tempuh 73 km atau 3 jam 10 menit perjalanan. Ketiga, Sungai Kuning, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci. Menempuh 4 jam perjalanan dengan menggunakan mobil double garden. Kondisi jalan tidak rata dan pegunungan. Keempat, Kampung Talaga Gunung, TPS 1 Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Menuju lokasi harus menggunakan kendaraan double garden dengan jarak tempuh 75 km atau 1 jam 51 menit perjalanan. Kelima, TPS 1 Jalan Ismail Marzuki di RT 6, Dusun Teladan, Desa Sungai Dualap, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk menuju lokasi harus menggunakan jalur sungai dengan mode transportasi speedboat, waktu tempuh 45 menit. Keenam, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi. Menuju lokasi menggunakan mode transportasi truk dan sepeda motor, waktu tempuh 6 jam perjalanan dengan kondisi jalan rusak. Terakhir atau ketujuh, Desa Air Liki, Kabupaten Merangin dengan 16 jam perjalanan. Mode transportasi mobil double garden atau perahu motor. Jarak tempuh tersebut dihitung dari ibu kota kabupaten. Jumlah ini akan terus bertambah karena melihat situasi di masing-masing wilayah. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bawaslu Kota Sukaipenuh mengimbau kepada peserta pemilu untuk menurunkan APK yang berada di jalan utama Sukaipenuh. Ini disebabkan lokasi tersebut merupakan area yang tidak diperbolehkan untuk dipasangi alat peraga kampanye. Bawaslu Kota Sukaipenuh meminta kepada peserta pemilu untuk menurunkan alat peraga kampanye yang dipasang di jalan protokol atau jalan utama yang ada di Kota Sukaipenuh. Hal itu disebabkan lokasi tersebut merupakan area atau zona yang dilarang untuk memasang alat peraga kampanye. Berdasarkan regulasi, lokasi seperti tempat ibadah, ruang pendidikan, hingga fasilitas umum merupakan titik yang tidak diperkenankan untuk dipasangi APK, termasuk di jalan utama, karena berpotensi dapat mengganggu dan membahayakan pengendara. Ketua Bawaslu Kota Sukaipenuh Dianda Kurniawan mengatakan, pihaknya sudah menyurati peserta pemilu untuk menertibkan secara mandiri APK yang berada di tempat terlarang, terutama di seputaran jalan utama Kota Sukaipenuh. Terkait dengan APK yang dipasang di tempat dilarang, kita sudah menyampaikan kepada peserta pemilu untuk melakukan secara mandiri.
Kalau masih belum diturunkan, nanti dalam waktu tertentu nanti kita akan turunkan secara serentak oleh Bawaslu itu sendiri. Itu demi keselamatan APK sendiri, kita takut ada robek segala macam pada saat kita penurunan. Dianda juga mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban APK yang menyalahi aturan tersebut. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi akan segera menetapkan rasionalisasi anggaran perjalanan dinas untuk seluruh OPD berdasarkan hasil evaluasi APBD tahun 2024 dari Kementerian Dalam Negeri. Hasil evaluasi APBD tahun 2024 dari Kementerian Dalam Negeri berimbas pada perjalanan dinas organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Jambi yang akan dirasionalisasi. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Agus Pirngadi mengatakan, rasionalisasi ini akan dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD. Besaran anggaran perjalanan dinas setiap OPD nantinya akan ditetapkan oleh TAPD berdasarkan hasil kajian yang dilakukan agar penggunaan APBD sesuai rekomendasi Kemendagri. Rasionalisasi perjalanan dinas ini harus disusun Pemprov akibat adanya kemungkinan defisit penggunaan anggaran tahun 2023. Pasalnya, Silpa 2023 yang diprediksi mencapai 540 miliar rupiah hanya sebesar 57 miliar. Selisih tersebut harus disiasati pemerintah dengan rasionalisasi anggaran perjalanan dinas serta kegiatan belanja lainnya yang masih dapat ditunda pelaksanaannya. Kita masih harus mensiasati kemungkinan defisit anggaran yang tidak tercapai dari sisi Silpa. Karena Silpanya kan tadi kita prediksi itu sebesar 540-an miliar, nyatanya Silpa kita hanya 57 miliar. Sebelumnya, Kemendagri telah mengeluarkan hasil evaluasi atas Ranperda APBD Provinsi Jambi tahun 2024 yang di dalamnya memberikan catatan untuk merasionalisasi perjalanan dinas serta pemenuhan mandatory spending atau kebutuhan wajib setiap OPD. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi masih akan melanjutkan penyaluran bantuan keuangan bersifat khusus bagi pemerintah desa untuk tahun 2024. Namun peruntukan anggaran tersebut tidak lagi diizinkan untuk pembelian motor dinas. Bantuan keuangan bersifat khusus dari pemerintah Provinsi Jambi untuk pemerintah desa masih akan dilanjutkan pada tahun 2024. Namun untuk di tahun ini, peruntukan anggaran tersebut tidak lagi diizinkan untuk pembelian motor dinas kepala desa seperti pada tahun 2023. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Raden Najmi mengatakan penggunaan alokasi 100 juta rupiah untuk setiap desa tetap mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023. Dalam pergub tersebut, pembelian motor dinas hanya dilakukan dalam 1 tahun anggaran, yakni pada tahun 2023. Sedangkan pada 2024, ketentuan BKBK difokuskan untuk peningkatan kapasitas aparat desa dan kelembagaan desa. DP3 AP2 menargetkan pencairan dana desa dari rekening Pemprov dapat disalurkan pada Maret atau paling lambat pada April mendatang. Pencairannya akan dilakukan dalam 2 tahap, yakni 30% dan 70%. Sementara untuk pencairan tahap 2 akan dilakukan pada Agustus atau paling lama September setelah mendapatkan laporan penggunaan dari setiap desa. Nah, mengenai penggunaan tetap mengacu kepada Pergub 12 2023. Nah, dengan ketentuan bahwa untuk pengadaan motor dinas untuk kepala desa ya tidak bisa lagi dilaksanakan. Jadi itu di Pergub itu diatur untuk pengadaan motor dinas kepala desa itu cuma 1 tahun anggaran itu 2023. Untuk tahun 2024, anggaran BKBK bagi pemerintah desa total akan disalurkan untuk 1.414 desa di Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, sejumlah peternak sapi di kota Jambi keluhkan wabah nyamuk yang membuat belasan ekor ternak mati. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, pada kasus korupsi pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017-2018, terdakwa Rahima menyerahkan bukti pengembalian uang senilai 200 juta rupiah. Bukti tersebut diserahkan terdakwa ke Jaksa KPK saat mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jambi. Rahima, istri mantan Gubernur Jambi Fahrori Umar, menyerahkan bukti pengembalian uang suap ketok palu kasus korupsi pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017-2018. Penyerahan bukti transfer tersebut dilakukan pada saat sidang lanjutan korupsi pengesahan RAPBD di Pengadilan Negeri Jambi. Jaksa KPK Ridho Saputra membenarkan terdakwa Rahima telah mengembalikan uang ke negara senilai 200 juta rupiah. Uang tersebut telah ditransfer oleh terdakwa dengan dibuktikan kwitansi pembayaran yang telah diserahkan saat persidangan. Kalau bukti uang itu tadi terdakwa atas nama Rahima. Dia udah menyetorkan uang 200 juta rupiah ke rekening penampungan KPK. Di sidang sebelumnya kan sudah kita dengar semua bahwa penasihat hukum Rahima menyatakan atas analisanya ternyata uang yang Rahima pernah menerima uang yang sumber dari uang ketok palu. Pada sidang lanjutan kasus korupsi pengesahan RAPBD Jambi, selain terdakwa Rahima, KPK turut mempersidangkan terdakwa Edmond, Khairil, Meli Hairia, Luhut Silaban, dan Mesran. Para terdakwa ini didakwa KPK dengan pasal tindak pidana korupsi dan gratifikasi. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, sejumlah peternak sapi di kota Jambi mengeluh lantaran belasan ekor sapi ternak mati diserang wabah nyamuk. Wabah nyamuk tersebut ditemukan sebulan terakhir diduga karena perubahan cuaca dan adanya banjir. Sejak sebulan terakhir, peternak sapi di kota Jambi diserang wabah nyamuk. Bahkan akibat wabah tersebut, belasan ekor sapi mati sehingga membuat peternak merugi hingga jutaan rupiah. Salah seorang peternak sapi di kawasan RT 10 Kelurahan Pinang Merah, Kecamatan Alam Barajo, Wodomen mengatakan serangan wabah nyamuk terjadi di saat sore menjelang malam dan ia terpaksa lebih ekstra untuk mengusir nyamuk dengan menyiram kandang hingga membuat asap. Meski demikian, nyamuk tersebut susah untuk diusir dari biasanya. Wodomen menambahkan wabah nyamuk ini baru pertama kali terjadi ke semua peternak di Provinsi Jambi. Bahkan peternak merugi lantaran belasan ekor sapi mati. Diduga wabah nyamuk tersebut dikarenakan perubahan cuaca dan banjir di sejumlah kawasan di kota Jambi. Pas nak mulai maghrib, mulai banyak tuh, mulai kita mengadakan asap, terus penyemprotan, diulang lagi kan, masih tidak mempan juga. Itu nyamuk apa, Pak? Macam-macam nyamuk, biasa kan nyamuk yang sore-sore itu nyamuk yang bintik hitam tuh kan. Ini banyak macam-macam nyamuknya. Wodomen juga mengatakan tidak mengetahui jenis nyamuk yang menyerang ternaknya. Namun ia berharap pemerintah setempat dapat meninjau dan berupaya membantu para peternak khususnya di kota Jambi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, untuk meningkatkan ketahanan pangan, Desa Muntialo, Kecamatan Betara menggandeng kelompok tani Poktan Karya Baru untuk memanfaatkan lahan kosong dengan membudidayakan nanas dan pepaya. Setiap makhluk hidup pasti memiliki kebutuhan dasar, di antaranya kebutuhan terhadap pangan. Beragam cara manusia untuk memenuhi kebutuhan atas pangan, salah satunya dengan budidaya nanas dan pepaya. Kepala Desa Muntialo M. Nasir mengatakan, budidaya nanas mampu meningkatkan taraf hidup warga, terutama petani, dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pasalnya, hasil panen nanas Desa Muntialo yang memiliki varian unggulan nanas madu sangat diminati masyarakat. Untuk jenis nanas unggul madu dijual dengan harga Rp20.000 hingga Rp35.000 per buah. Sementara nanas lokal dijual dengan harga Rp2.000 hingga Rp5.000 per buah.
Selain nanas, Desa Muntialo bersama kelompok tani atau Poktan Karya Baru mengembangkan tanaman pepaya. Tanaman pepaya sangat menguntungkan karena waktu dari masa tanam ke panen tidak begitu panjang. Saat ini, sekitar 300 batang pepaya tertanam di atas setengah hektar lahan. Dan sampai hari ini juga kita ketahui masyarakat belum ada gitu untuk pengembangan nanas madu. Jadi kita coba dan mengajak masyarakat seperti itu. Alhamdulillah, kalau yang sudah kita tanam tahun kemarin ini nampaknya buahnya bagus, besar dan manis. Nah, selain pada itu juga kita ada kembangkan seperti tanaman kates madu sama kates California ataupun kates Bangkok. Nah, sepertinya kates ini agak cepat membantu perekonomian masyarakat, lebih kurang daripada nanas. Karena kalau kates ini umur 8 bulan sudah dipetik, sudah menghasilkan duit seperti itu. Kesejahteraan petani menjadi salah satu program pemerintah, sehingga petani harus didorong untuk memanfaatkan lahan kosong atau tidur. Untuk itu, lahan tidur yang digarap seluas 20 hektar, sedangkan 6 hektar lahan tidur, lahan milik Kodim 0419 Tanjab, dimanfaatkan untuk penanaman baru. Total lahan dimanfaatkan seluas 26 hektar. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris resmi membuka Jambi Open Tournament International Gateball Gubernur Jambi Cup 3 tahun 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jambi menggelar upacara peringatan Hari Bakti ke-74 tahun 2024 yang mengusung tema transformasi peran keimigrasian melalui strategi digitalisasi. Pada peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-74 tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jambi menggelar upacara dengan mengusung tema transformasi peran keimigrasian melalui strategi digitalisasi. Selaku Inspektur Upacara, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi, Muhammad Adnan mengatakan, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peranan penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional Indonesia dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Hal tersebut sejalan dengan fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan dan inovasi kebijakan diharapkan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada hari ini, tepat tanggal 26 Januari 2024, seluruh jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi merayakan hari ulang tahunnya yang ke-74 di tahun 2024 ini. Kantor imigrasi semakin meningkatkan pelayanan publik ke depannya dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan tugas-tugas keimigrasian kepada masyarakat. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jambi, Ari Febrianto mengatakan, pada peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-74, pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan keimigrasian yang terbaik bagi masyarakat, sekaligus melaksanakan fungsi penegakan hukum yang baik dan benar demi keamanan negara. Kegiatan hari ini adalah merupakan puncak dari acara peringatan Hari Jadi Imigrasi ke-74. Yang sebelumnya, beberapa hari sebelumnya sudah kita awali dengan kegiatan dari paspor simpatik, lalu juga kegiatan dari bakti sosial, juga ada perlombaan-perlombaan olahraga. Ya, jadi pada hari ini adalah puncaknya kita mengadakan upacara di sini di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jambi. Sementara itu, filosofi logo Hari Bakti Imigrasi tahun 2024 adalah angka gabungan 7 dan 4 yang membentuk orang siap berlari, yang mempresentasikan kesiapan dan semangat insan imigrasi untuk terus berkarya dalam inovasi dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Yazid Santoso, Al-Adli, TVRI Jambi melaporkan.
Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi membuka pesta selamat datang penyelenggaraan turnamen internasional terbuka Gateball Gubernur Jambi Cup ketiga tahun 2024. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi membuka pesta selamat datang penyelenggaraan turnamen internasional terbuka Gateball Gubernur Jambi Cup ketiga tahun 2024 yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-67 Provinsi Jambi. Gubernur mengatakan, penyelenggaraan event olahraga bergengsi tingkat internasional di Provinsi Jambi akan membawa dampak positif bagi daerah, baik dari sisi pemajuan olahraga maupun sektor ekonomi. Pembangunan bidang olahraga yang diiringi dengan promosi daerah akan mendorong percepatan pembangunan sesuai visi misi Jambi Mantap yang diusung pemerintah. Menarik minat masyarakat untuk berolahraga melalui event olahraga internasional akan memberikan efek domino dalam penciptaan atlet-atlet daerah yang berkualitas. Gubernur berharap pelaksanaan turnamen ini akan menarik minat masyarakat untuk mulai rutin berolahraga. Yang mana Jambi sudah 3 kali melaksanakan sebagai tuan rumah, dan ini tentu atas kepercayaan daripada pemerintah pusat, Pak Menteri PU yang telah memberikan event ini setiap tahunnya Jambi, setiap ulang tahun Jambi ini dilaksanakan di Jambi. Tentu meskipun ini baru olahraga baru di Indonesia, tapi kita melihat luar biasa perkembangannya, minatnya luar biasa, teman-teman kita yang sudah mulai mencintai olahraga ini. Sementara itu, Ketua Pengprov Vergatsi Jambi Muhammad Fauzi mengungkapkan, dari target 3 negara yang mengikuti pelaksanaan turnamen, terdapat 2 negara yang dipastikan ikut berpartisipasi, yakni Thailand dan India. Sementara untuk total keseluruhan atlet yang mengikuti kejuaraan mencapai 300 orang atlet dari perwakilan 15 provinsi yang ikut serta. Gubernur Cup ini untuk pertama kali awalnya kita ngadakan, dan ini alhamdulillah kita dicontoh daerah lain. Seperti yang saya sampaikan, sudah menjadi role model tempat lain. Jawa Barat sudah mengikuti seperti kita ini. Dengan adanya ini hasil evaluasi dan mengukur kemampuan kita, kenapa nggak kita tingkatkan? Dalam hal kita sepakat, kita tingkatkan menjadi internasional. Turnamen internasional terbuka Gateball Gubernur Jambi Cup ketiga tahun 2024 diselenggarakan dari tanggal 26 hingga 28 Januari 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Menggunakan sistem setengah kompetisi dengan total 48 tim yang ikut bertanding, babak penyisihan kelas triple turnamen internasional terbuka Gateball Gubernur Jambi Cup ketiga tahun 2024 dimulai. Setelah resmi dibuka, babak penyisihan turnamen internasional terbuka Gateball Gubernur Jambi Cup ketiga tahun 2024 yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-67 Provinsi Jambi mulai diselenggarakan. Sekretaris Panitia Pelaksana Wahyudi Abdian mengatakan, pada hari pertama penyelenggaraan dilakukan di 2 lokasi, yakni di lapangan kantor Wali Kota Jambi serta di kantor Dinas PUPR Provinsi Jambi yang dikhususkan untuk kelas triple. Dengan menggunakan sistem setengah kompetisi, terdapat 48 tim yang ikut bertanding pada hari pertama penyelenggaraan. Keseluruhan total tim dibagi menjadi 22 full yang masing-masing fullnya berisikan 4 tim. Karena jadwal pelaksanaan pertandingan yang padat, setiap pergantian pertandingan hanya memiliki jeda waktu 2 hingga 5 menit. Keseluruhan pertandingan diupayakan selesai pada sore hari, sehingga nantinya mendapatkan juara maupun runner-up full untuk selanjutnya dipertandingkan pada 22 besar. Pertandingan hari ini cukup padat, bahkan setiap antar pertandingan hanya terjeda waktu 2-5 menit. Sehingga tim yang akan bermain itu sudah standby di tenda persiapan untuk kita rolling langsung ke lapangan. Nah, sangat padat sekali, makanya memang kita sangat berharap dan doa kita bersama semoga cuaca mendukung sehingga sampai dengan sore nanti jam 5 sore 22 pool itu sudah menghasilkan juara dan runner-up. Sementara itu, pelaksanaan semifinal dan final kelas triple yang akan diselenggarakan di lapangan kantor Wali Kota Jambi pada Minggu 28 Januari mendatang.
Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. PLT Kepala Stasiun TVRI Jambi melakukan kunjungan ke pemerintah Kabupaten Kerinci. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan yang sudah terjalin antara kedua pihak. LPP TVRI merupakan media yang dapat menjangkau seluruh pelosok negeri. PLT Kepala LPP TVRI Stasiun Jambi, Dasri, melakukan kunjungan dan silaturahmi dengan pemerintah Kabupaten Kerinci. Kunjungan yang berlangsung hangat tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan antara TVRI Stasiun Jambi dan pemerintah Kabupaten Kerinci yang sudah terjalin dengan baik. Sekda Kabupaten Kerinci Zainal Effendi mengatakan, sebagai satu-satunya stasiun televisi yang memiliki 2 pemancar digital di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Jambi hadir sebagai media yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Apresiasi sekali dan atas kunjungannya ke Kabupaten Kerinci dalam rangka untuk menjalin hubungan yang baik, komunikasi yang baik, apalagi pihak TVRI adalah salah satu sarana komunikasi untuk publikasi menyangkut dengan hal-hal yang ada terutama di masyarakat Kerinci yang publikasi kepada masyarakat luas sehingga masyarakat luas dapat menerima informasi dari TVRI terhadap perkembangan yang ada di Kabupaten Kerinci, apakah itu pembangunan, sosial, budaya, kemasyarakatan, dan pemerintahan. TVRI Stasiun Jambi juga menjadi mitra pemerintah dalam menyebarluaskan informasi perkembangan pembangunan daerah secara aktual dan berimbang. Zainal berharap Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI Stasiun Jambi dapat terus menjadi media yang mengangkat dan mempromosikan kebudayaan dan potensi alam yang ada di Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi menjadi penutup dalam Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rastasya Laga. Dan saya Ahmad Solihin bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.